Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Hari ini saya akan membahas mengenai matematika peminatan, yaitu masih dalam bab persamaan trigonometri. Melanjutkan persamaan trigonometri yang kemarin, hari ini kita akan belajar tentang persamaan trigonometri dalam bentuk kuadrat ya. Jadi kita hari ini belajar persamaan trigonometri bentuk kuadrat. Nah, sebelum kita lanjutkan, jadi kalian harus ingat terlebih dahulu. Jadi ada yang harus kalian ingat, yaitu yang pertama, sin 2 alfa itu akan sama dengan 2 sin alfa cos alfa. Jadi nanti kalau misalkan ada di suatu soal yang bentuk soalnya ada sin 2 alfanya, kalian bisa mengganti sin 2 alfa tersebut dengan 2 sin alfa cos alfa. Kemudian untuk yang kedua yang harus kalian ingat yaitu cos 2 alfa. Nah, cos 2 alfa ini akan sama dengan 1 dikurang dengan 2 sin kuadrat alfa. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu persamaan trigonometri yang memuat cos 2 alfa, dalam kasus ini kalian ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat alfa. Yang ketiga yaitu tan 2 alfa. Itu bisa kalian ubah menjadi 2 tan alfa per 1 min tangen kuadrat alfa. Nah, jadi ini ya yang harus kalian ingat. Di sini ada 3. Ini boleh kalian catat nanti di buku catatan kalian. Ini yang penting. Oke, kita lanjut ke contoh soal saja ya. Baik, untuk contoh soal yang pertama, saya tulis di sini, tentukan himpunan penyelesaian dari cos kuadrat x dikurang 5 cos x dikurang 6 sama dengan 0. Untuk x nya itu ada intervalnya adalah dari 0 derajat kurang dari x kurang dari sama dengan 360 derajat. Nah, di sini berarti kan bentuk kuadrat ya, karena dia mempunyai bentuk kuadrat. Nah, di sini langsung dalam bentuk kuadrat, tidak seperti tadi ada yang cos 2x atau sin 2x atau tan 2x. Maka di sini bisa langsung kita kerjakan. Caranya adalah kita harus memisalkan yang dikuadratkan itu. Di sini yang dikuadratkan adalah cos. Berarti kita misalkan misal cos x itu sebagai P. Maka nanti di sini ini akan kita ubah. Jadi cos x nya itu kita ubah jadi P. Berarti kalau cos kuadrat x itu artinya cos x dikali cos x. Berarti artinya P dikali P. Jadi nanti berubah jadi P kuadrat. Ya. Jadi di sini kalau cos kuadrat berarti artinya cos dikali cos. Artinya cos kali cos. Nah, kalau tadi kita misalkan cos x nya itu adalah P, berarti kan artinya P dikali P sama dengan P kuadrat. Maka di sini saya bisa tulis ya P kuadrat. Kemudian di sini dikurang 5 cos P. Cos P tadi kita misalkan sebagai cos 5 cos x, berarti cos x tadi kita misalkan sebagai P, berarti kurang 5P dikurang 6 sama dengan 0. Nah, setelah itu kita harus mencari P nya.
Bagaimana cara mencari P-nya? Kita faktorkan. Nah, di sini ada P kuadrat, berarti P-nya depan dan belakang. Sekarang, bilangan berapa kalau dikali hasilnya adalah min 6? Kalau dijumlah hasilnya adalah min 5. Jumlah ya. Kalau dijumlah min 5, kalau dikali min 6. Berarti bisa kita min 6 dikali 1. Min 6 dikali 1 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 1 hasilnya min 5. Berarti di sini min 6. Di sini min plus ya, plus 1. Jadi min 6 dikali 1 hasilnya min 6. Min 6 ditambah 1 hasilnya min 5. Berarti kita dapatkan di sini P min 6 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 6. Kita dapatkan di sini berarti P plus 1 sama dengan 0, P-nya sama dengan min 1. Nah, nilai cos itu yang kalian tahu itu kan dari min 1 sampai dengan 1. Berarti 6 itu tidak mungkin. Jadi ini tidak usah dicari. Yang kita cari adalah yang ini. Berarti nanti dapat cos X itu sama dengan P kan ya tadi. Berarti cos X sama dengan min 1. Nah, kita ingat minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang persamaan trigonometri bentuk sederhana. Berarti cari cos yang nilainya min 1. Cos X itu sama dengan cos berapa yang hasilnya min 1, yaitu 180 ya. Cos X sama dengan cos 180 derajat. Oke, berarti kita bisa pakai aturan rumus cos yang kemarin. Kita coba. Ada untuk rumus cos berarti X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat. Terus yang keduanya X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di sini alfanya berarti adalah 180 ya. Berarti di sini jadinya untuk yang pertama X sama dengan 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kalau K-nya kita masukkan 0, berarti nanti X-nya sama dengan 180 derajat. Kalau K-nya kita masukkan 1 sudah lebih ya. Jadi untuk ini kita uji untuk K sama dengan 0 saja. Jadi di sini nilai X-nya yang pertama adalah 180. Kemudian untuk yang kedua berarti nanti di sini jadinya X sama dengan min 180 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sama dengan, kalau K-nya kita 0, berarti X-nya sama dengan min 180 derajat. Kalau K-nya kita masukkan sama dengan 1, maka nanti X-nya sama dengan 180 derajat. Kalau K-nya kita masukkan 2 sudah lebih, jadi di sini yang benar adalah 180 derajat. Karena sama, maka nanti HP-nya adalah 180 derajat. Jadi nilai X yang memenuhi tentukan HP dari cos kuadrat X dikurang 5 cos X min 6 sama dengan 0 adalah 180 derajat. Jadi untuk contoh soal persamaan trigonometri bentuk kuadrat itu seperti ini dimisalkan. Kita lanjut contoh yang kedua. Contoh yang kedua, tentukan himpunan penyelesaian cos 2x
dikurang 4 sin X plus 5 sama dengan 0, dimana X nya itu dari interval 0 sampai 360 derajat. Nah, di sini dalam kasus ini berarti belum ada persamaan yang bentuk kuadrat. Jadi di sini belum ada yang bentuk kuadratnya. Kita ubah, tadi kita punya kalau cos 2x itu kan artinya sama dengan 1 min 2 sin kuadrat X. Ya. Jadi di sini nanti soalnya kita ubah menjadi 1 min 2 sin kuadrat X dikurang 4 sin X ditambah 5 sama dengan 0. Kemudian di sini jadinya nanti min 2 sin kuadrat X min 4 sin X plus 5 plus 1 yaitu plus 6 sama dengan 0. Kemudian di sini sudah ada bentuk kuadratnya. Nah, yang bentuk kuadrat di sini adalah sin. Jadi yang dimisalkan nanti adalah yang sin. Berarti misal sin X itu adalah P. Berarti di sini ada min 2 sin kuadrat. Berarti jadinya min 2P kuadrat dikurang 4 sin X, berarti jadinya P karena kita misalkan ya, ditambah 6 sama dengan 0. Nah, di sini karena di depannya minus supaya kita gampang mencari faktornya, bisa kita bagi dengan min 2, bagi dengan min 2. Berarti min 2 dibagi min 2 kan jadinya 1 ya, jadi P kuadrat min 4 dibagi min 2 itu hasilnya plus 2P plus 6 dibagi min 2 hasilnya min 3 sama dengan 0. Kemudian kita bisa mencari faktornya. Berarti di sini ada P, di belakang juga ada P. Nah, berapa? Kalau yang dikali itu hasilnya adalah min 3, kalau yang dijumlah itu hasilnya adalah plus 2. Berarti di sini kita bisa 3 dikali min 1 itu kan hasilnya min 3. Terus 3 dikurang 1 itu kan hasilnya 2. Berarti di sini ada plus 3, di sini ada min 1, di sini plus, di sini min. Nah, artinya nanti kita dapat nilai P-nya itu akan sama dengan min 3 ya. Jadi di sini P plus 3 kan sama dengan 0, berarti P sama dengan min 3, atau P-nya sama dengan P dikurang 1 sama dengan 0, berarti P-nya sama dengan 1. Nah, karena dia di sini dari 0 sampai 360, berarti nilai cosnya, nilai sin-nya itu akan dari min 1 sampai dengan 1. Jadi ini tidak terpakai. Jadi nanti tadi kita misalkan di sini sin X sama dengan P, berarti sin X itu sama dengan 1. Nah, berapa nilai sin yang hasilnya adalah 1, yaitu adalah 90. Berarti nanti sin X sama dengan sin 90 derajat. Nah, baru kita pakai dengan aturan sin. Kemarin untuk aturan sin itu berarti kan ada X sama dengan alfa plus K dikali 360 derajat, atau ada X sama dengan 180 derajat dikurang alfa plus K dikali 360 derajat. Ya, di sini berarti alfanya nilainya ada 90. Untuk yang pertama berarti kita punya X sama dengan alfanya 90 ditambah K dikali 360 derajat. Sekarang untuk K sama dengan 0, berarti nilai X nya sama dengan 90 ditambah 0 ya, berarti di sini adalah 90 derajat.
Nah, kalau untuk K sama dengan 1 itu sudah melebihi dari interval. Jadi kita pakai cuma yang pertama, yaitu 90 derajat. Kemudian kita coba untuk yang kedua. Berarti di sini ada X sama dengan 180 derajat dikurang 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti sama dengan di sini 180 dikurang 90 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Akan sama ya hasilnya dengan yang pertama karena dia alfanya sama juga di sini. Jadi nanti hasilnya adalah 90. Jadi untuk ini tentukan himpunan penyelesaian cos 2x min 4 sin x plus 5 sama dengan 0. HP-nya adalah 90 derajat. Nah, gitu ya. Jadi kalian bisa membedakan kalau dia sudah dalam bentuk kuadrat, itu artinya kalian bisa langsung memisalkan siapa sih yang dikuadratkan. Tapi kalau misalkan belum ada yang bentuk kuadrat, kalian harus ubah dulu seperti yang tadi saya ingatkan di awal. Oke? Untuk persamaan trigonometri yang bentuk selanjutnya yaitu persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Nah, di sini angka yang ada di depan cos itu akan selalu dianggap sebagai A. Angka yang di depan sin atau koefisien nanti yang di depan sin itu akan dianggap sebagai B. Jadi walaupun soalnya nanti dibalik sinnya duluan baru cos, itu tetap yang B itu adalah yang di depan sin, yang A adalah angka yang di depan cos. Nah, untuk mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk ini, kalian harus mengubahnya terlebih dahulu menjadi K cos X min alfa sama dengan C. Nah, jadi diubahnya ke ini. Jawabannya ke sini. K cos X min alfa sama dengan C. K itu apa? K itu sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, yaitu nilai K-nya. C itu apa? C itu ya ini ya, C itu adalah yang di belakang. Kemudian kalau untuk alfanya, alfa di sini dicari dengan apa? Dengan tangen alfa. Tangen alfa itu sama dengan B per A. Nah, makanya di sini B sama A-nya tidak boleh terbalik. Jadi nanti kalian harus cari K dulu dan alfanya dari tangan. Nah, di sini persamaan trigonometri bentuk ini itu ada syaratnya. Syaratnya yaitu dimana C kuadratnya harus lebih kecil atau sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Jadi di sini untuk syarat dari kita menggunakan persamaan trigonometri bentuk ini adalah C kuadrat kurang dari sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Kita langsung coba ke contoh ya. Di sini ada tentukan himpunan penyelesaian dari sin X min akar 3 cos X sama dengan akar 2 dimana X itu dari 0 sampai 360 derajat. Hal yang pertama kita lakukan, identifikasi dulu A-nya itu yang mana, B-nya itu yang mana, C-nya itu yang mana, supaya kita gampang. A itu tadi adalah angka yang ada di depan cos. Berarti di sini ada minnya jangan lupa, jadi A-nya itu adalah min akar 3. B itu adalah angka di depan sin, karena di sini nggak ada, itu pasti ada 1 sebenarnya di situ ya. C-nya itu adalah konstantanya, yaitu akar 2. Udah dapat berarti A, B, C-nya. Terus kita cek dulu nih syaratnya. Syaratnya tadi adalah harus C kuadrat itu
harus lebih kecil sama dengan A kuadrat plus B kuadrat. Bener gak ini? C kuadrat, berarti akar 2 kuadrat itu adalah 2 kurang dari sama dengan A kuadratnya, berarti min akar 3 dikuadratkan adalah 3 plus B kuadratnya 1, berarti 2 kurang dari sama dengan 4. Benar ya? Jadi karena benar, boleh kita pakai cara yang tadi. Kita lanjut ya, berarti sekarang sebelum kita masuk ke rumus perubahannya, kita cari dulu K-nya. K sama dengan akar A kuadrat ditambah B kuadrat, berarti sama dengan akar A kuadratnya ini ya, berarti min akar 3 dikuadratkan adalah 3 ditambah B kuadrat, 1 kuadrat adalah 1, sama dengan akar 4. Akar 4 itu hasilnya adalah 2, berarti kita dapat K-nya 2. Sekarang untuk mencari alfa, tangen alfa itu kan sama dengan B per A. B nya itu tadi adalah 1 per min akar 3. Nah, kalau ada akar tidak boleh ya di bawah, berarti kita kalikan dulu dengan sekawannya. Berarti jadi nanti min 1 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3 sama dengan min 1 per akar 3 kali akar 3 adalah 3 akar 3. Nah, di sini kita dapat tangen alfa itu sama dengan min 1 per 3 akar 3. Berarti alfanya itu berapa? Nilai tangen yang hasilnya min 1 per 3 akar 3, yaitu 150 ya. Kenapa 150? Karena kalian tahu kalau tangan yang nilainya sepertiga akar 3 itu kan adalah 30 ya. Nah, kemudian tangan yang nilainya minus itu kan ada di kuadran 2. Berarti tinggal kalian kurangkan 180 dikurang 30, hasilnya 150. Berarti alfanya nanti adalah 150. Sudah selesai? Belum. Tadi kita harus mengubah ke bentuk rumus K dikali cos X min alfa sama dengan C. Oke, kita ingat K-nya adalah 2. Saya tulis di sini ya. K-nya sama dengan 2, alfanya 150. Kita lanjut ke rumusnya. Tadi rumusnya adalah K cos X min alfa sama dengan C. Oke, kita dapat K-nya adalah 2 cos X dikurang alfanya 150 derajat sama dengan C-nya adalah akar 2. Nah, gimana cara mencarinya? Ini masih ada 2, di sini masih ada akar 2. Berarti kita pindah ya, jadinya cos X min 150 derajat sama dengan akar 2 dibagi 2, artinya setengah akar 2 ya, ini sama aja dengan setengah akar 2. Dan nanti di sini cos X dikurang 150 derajat, terus nilai cos yang hasilnya setengah akar 2 adalah cos 45 derajat. Nah, udah ketemu seperti ini, baru kita mencari nilai X-nya. Baik, tadi untuk cos ya, berarti cos itu kan tadi ada X sama dengan alfa ditambah K dikali 360 derajat, dan X sama dengan min alfa ditambah K dikali 360 derajat. Di sini alfanya adalah 45. Terus di sini
X nya ternyata bukan X saja, tapi ada min 150, tetap kita tulis. Jadi untuk yang pertama, X min 150 derajat sama dengan alfanya 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti nanti baru bisa kita pindahkan 150 nya ke sebelah kanan. X sama dengan 150 tambah 45 ya, jadi positif, jadinya 195 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Nah sekarang kalau K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 195 derajat. Kalau K nya sama dengan 1, itu berarti udah tidak termasuk ya, karena sudah melebihi interval. Jadi di sini untuk yang pertama himpunan penyelesaiannya X-nya adalah 195 derajat. Sekarang kita lanjut untuk yang kedua. Untuk yang kedua berarti di sini ada X dikurang 150 derajat sama dengan min alfa, berarti min 45 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Berarti 150 nya pindah ke sebelah kanan, ke ruas kanan kan jadi positif. 150 dikurang 45 hasilnya adalah 105 derajat ditambah K dikali 360 derajat. Kita uji untuk K nya sama dengan 0, maka X nya sama dengan 105 derajat. Kalau K nya sama dengan 1 udah gak masuk ya, karena sudah melebihi dari interval, jadi kita hapus saja. Nah berarti untuk yang kedua di sini yang memenuhi adalah 105 derajat, sehingga himpunan penyelesaiannya untuk soal ini adalah 105 derajat dan 195 derajat. Nah jadi sampai di sini. Untuk kalau kalian ingin mengerjakan soal persamaan trigonometri bentuk yang A cos X plus B sin X sama dengan C. Oke, mungkin untuk pembelajaran kita hari ini cukup sekian. Jadi kita hari ini sudah menambah 2 ya, yaitu persamaan trigonometri bentuk kuadrat dan juga persamaan trigonometri bentuk A cos X ditambah B sin X sama dengan C. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat bagi kalian dan semoga dapat dipahami dengan mudah. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.